Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Dewi Amelia dari kelas PGSD tingkat 1C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan NPM 231406034. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai Gunung Krengit, peninggalan dari Punakawan. Gunung Krengit merupakan sebuah gundukan tanah yang luasnya lebih dari 3 hektar yang berada di 3 perbatasan desa, yaitu di Desa Jogos dengan Desa Demos, di Desa Wonorejo dengan Desa Jelet, dan di Desa Tenggerlor dengan Dusun Bakaran, Kecamatan Pinjang, Kabupaten Kediri. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai keberadaan Gunung Krengit ini. Masyarakat umum taunya hanya sebutan dari sebuah gundukan yang berada di tengah area persawahan yang dijadikan sebagai tempat pemakaman umum oleh masyarakat sekitar. Permukaan Gunung Krengit ini sebagian besar ditumbuhi dengan pohon jati dan juga bambu. Tempat ini memang agak jauh dari tempat pemukiman warga dan berjarak sekitar 1 km dari akses jalan raya. Namun, untuk sekarang ini, akses menuju ke Gunung Krengit ini bisa dilalui dengan mudah karena jalannya sudah diperbaiki. Menurut tutur dari berbagai sumber masyarakat sekitar, kisah Gunung Krengit ini sangat berkaitan dengan cerita Punakawan, yaitu kisah dalam cerita pewayangan yang terdiri dari Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Yang menurut Raden Saat cerita membicarakan lokasi Gunung Krengit merupakan tempat para Punakawan. Mereka membawa sesuatu dengan cara memikulnya dan pikulannya patah sehingga barang tersebut jatuh dan menjadi gundukan ini. Asal-muasal dari cerita para sesepuh itulah yang diyakini oleh warga masyarakat hingga saat ini. Sementara kata Krengit itu muncul karena diyakini oleh masyarakat sangat wingit dan muncul sesuatu dengan penampakan yang menyeramkan, sehingga disebut Krengit dalam bahasa Jawa. Namun, masyarakat Jawa lebih mudahnya menyebutnya Krengit hingga saat ini. Tidak hanya sebuah gundukan yang disebut dengan Gunung Krengit, tempat ini juga mempunyai sebuah peninggalan yang disebut Watu Dakon atau Batu Dakon.
Batu Dakon ini dipercayai oleh masyarakat sebagai punden sakral dan diupacarai adat di waktu tertentu. Batu Dakon berukuran 2,5 meter ini berada di lereng Gunung Krengi. Batu Dakon ini memiliki keistimewaan yang unik. Terdapat beberapa guratan-guratan kecil, lubang cekungan kecil yang menyerupai mainan dakon anak-anak. Bahkan ada beberapa jejak telapak kaki yang menempel pada batu dakon tersebut. Batu dakon ini juga dikenal sebagai permainan para pengetahuan. Tempat ini dijadikan sebagai punden oleh masyarakat sekitar yang sering diupacarai pada waktu gugur gunung atau bersih desa. Upacaranya sering dilakukan setiap 1 tahun sekali, lebih tepatnya di hari Jumat Pon. Upacara ini hanya dilakukan untuk mengenang peninggalan dari nenek moyang dengan cara kirim doa. Di lokasi selanjutnya ini, saya akan membahas sedikit mengenai sejarah berdirinya Pura Pakis. Pura Pakis atau Pura Arya Kepakisan ini berlokasi tepatnya berada di Desa Pakis, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Pura Pakis ini berada di tengah area persawahan sehingga membuat nuansanya terlihat indah karena pengaruh alam di sekitarnya. Dari beberapa sumber masyarakat sekitar bahwasanya ada beberapa tokoh dari Bali yang biasa disebut Trah Kepakisan mencari leluhurnya. Setelah sekian lama berkeliling mencari leluhurnya, mereka akhirnya menemukan tepatnya di lokasi Desa Pakis, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Trah Kepakisan adalah kasta kesatria yang menjadi penguasa di kerajaan dan diantaranya juga pemerintahan daerah. Berdasarkan penamaan desa dan hal-hal lain yang menjadi kepercayaan, mempertegas bahwa di desa inilah nenek moyang mereka berasal. Pura Pakis ini dibangun pada tahun 2016 atas permintaan beberapa tokoh dari Bali yang secara langsung terhadap pemerintahan Kabupaten Kediri. Sehingga disetujuinya pembangunan Pura Pakis ini sebagai tempat persinggahan atau petilasan dan tugu bagi umat Hindu.
Saat ini Pura Pakis dijadikan sebagai tempat wisata religi dengan nuansa alam yang indah. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.